umat semuanya sekarang ini harus kita mau belajar. Belajar apa saja. Belajar tidak ada batasnya, tidak ada elang-elingnya. Belajar dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi daripada keluarga, untuk meningkatkan jenana kita masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian tetap pemangku Pinandito PSN menjadi ujung tombak yang dipercaya dan dikagumi dan dihargai dan dihormati oleh seluruh umat se-Nusantara. Mari kita dengarkan bersama wejangan Ide Pandita Dharma Putra Paseban sebelum prosesi Santi Puja ini dilaksanakan. Untuk itu, sehingga Ide Pandita dipersilakan untuk mengisi wejangan kepada kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahayu, 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 angayu bagio. Dalam suasana yang sejuk, dengan hati yang adem, semua hadir seluruh PSN DKI dan Banten dengan penuh semangat dan ceria. Yel-yelnya mana? PSN? PSN? Tepuk tangan sekencang-kencangnya. Terima kasih. Yang Ida hormati Pak Made Widinata selaku suka duka dikirim Cibinong, seluruh parisade Pak Ketut, Gusti Lantik, sepuh kita semuanya. Jadi seluruh Korwil, baik DKI, Banten, termasuk Bogor Kota Kabupaten, termasuk juga pusat. Yang paling mulia niki adalah Korwil DKI Guru Made Liun Siyaso. Kita tepuk tangan dengan semangat api yang membara. Pada kesempatan ini Ida izinkan untuk sedikit kurang lebih 7 menit, mohon bisa didengarkan dengan baik sesuai dengan konsep Puja Wali yang tertera Menau dan Sastra. Giling ini di Menau dan Sastra, bahwa yang pertama itu kita memohon kepada Menunak Ida Badar Dunia. Yang kedua, Wenten Hayaman itu adalah termasuk tingkatan dari Mukonyado. Yang terakhir itu adalah mengenai berupa suci, yaitu berupa galuh. Kenapa ini kita sampaikan bahwa ini Puja Wali ini adalah sebagai perekat dan pemersatu daripada umat, khususnya Ring Cibinong. Perekat dan pemersatu umat Ring Cibinong yang didasari dengan kejujuran, ketulusan, dan dapat dipercaya. Jujur, tulus, tetapi dapat dipercaya. Kalau jujur saja tidak cukup, kalau tulus saja tidak cukup, kalau tidak dipercaya. Yang dipercaya inilah yang kita pegang, sehingga PSN itu dipercaya oleh seluruh umat. Tidak ada noda sedikit pun. Nah, sehingga dengan demikian tadi Surya
adalah sebagai pesaksi, baik saksi dari sekalau maupun niskalau beliau yang menyinari ini beliau turun dalam wujud hujan, itu adalah pesaksi daripada keheningan. Di dalam sastra menyebutkan rangkaian puja wali yang sukses dan berhasil dengan baik apabila dikehendaki dengan turunnya alam semesta. Salah satu diantaranya adalah hujan. Yang kedua adalah angin. Yang ketiga adalah kumbang yang berupa kupu-kupu. Itu wujud alam semesta. Nah, terkait dengan itu, apakah yang dimaksud dengan puja wali? Yang dimaksud dengan puja wali ini adalah usaha. Adalah usaha ketua panitia dalam rangka untuk mengharmoniskan, garis bawah, dalam rangka untuk mengharmoniskan dan kelestarian alam beserta isinya dan penyucian manusia itu sendiri. Kalau sudah umatnya harmonis, kalau sudah kelestarian alam dan isinya sudah lestari, maka penyucian umat itu harus suci secara niskala maupun secara skala. Berarti apapun program yang kita laksanakan itu semuanya akan menjadi ringan. Tidak ada yang berat, tidak ada dusta di antara kita. Betul? Yang di belakang dengar? Nah, justru malah yang di depan begini. Tapi yang di belakang malah melotot gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, ini kita melaksanakan kurban suci berupa caru. Roh, hewan atau binatang kita korbankan. Ini adalah untuk menjaga keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan. Untuk mendapatkan keselamatan. Nah, sehingga dengan demikian adanya suatu keseimbangan, adanya suatu kelestarian dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan, sehingga terhindar dari penderitaan dan bencana. Terhindar dari penderitaan dan terhindar dari bencana. Mudah-mudahan dengan upacara ini akan semua penderitaan terkendali, semua bencana alam semesta tidak ada, dan umatnya isi alam semesta semuanya sehat sesuai dengan tujuan agama kita, sesuai dengan puja wali adalah Moksatam Jagatita Caiti Dharma. Betul? Tepuk tangan di belakang yang kencang. Nah, sehingga dengan demikian mengimplementasikan daripada keempat-empatnya ini adalah melalui landasan sastranya adalah catur marga. Landasan dasarnya adalah catur marga. Ido tidak bahas. Ini landasan dasarnya catur marga. Di situ ada yang disebut dengan Nawo Widi. Nawo Wedo Widi yang harus dipahami oleh panitia, termasuk umat. Panitia, bukan pinandita. Kalau pinandita sudah setiap hari mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tujuan daripada pelaksanaan puja wali, nedunang, surya, ayaban, caru dan lain sebagainya adalah dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh warga kita semuanya. Sejahtera dan makmur.
Moksatam jagat dita caiti dharma. Tidak ada alang-iling sehingga kita bisa melihat secara fisik bangunan megah seperti ini tidak mudah untuk mendapatkan seperti itu. Berarti umat kita Radio Darmo Cibinong ini luar biasa kompaknya, persatuannya luar biasa, sehingga bisa mewujudkan fisik bangunan yang luar biasa. Tepuk tangan kepada ini semua. Sehingga ada beberapa unsur yang harus kita pahami secara bersama-sama. Ada 5 unsur. Unsur yang pertama itulah bagaimana supaya umat kita yang di Cibinong ini adalah mempunyai rasa bebas dari rasa takut. Nah, kalau sudah sukses Bojowalinya ini, umat itu bebas dari rasa takut. Yang kedua, melakukan korban suci. Melakukan korban suci. Yang ketiga adalah kejujuran. Yang keempat adalah kasih sayang. Yang kelima adalah kekuatan. Kelima unsur ini adalah sebagai perekat dan pemersatu daripada umat kita. Salah satu diantaranya yang akan dikembangkan terutama kepada panitia termasuk umat, bagaimana caranya supaya kita ini adalah bebas dari rasa takut. Yang kedua, harus mau mengadakan penyucian diri. Harus mau mengadakan penyucian diri. Penyucian diri ini adalah rahasia. Penyucian diri ini adalah rahasia yang tidak ada orang tahu. Tidak ada penyucian diri ini dibuat pamer. Penyucian diri secara diam-diam itu menyucikan diri, menguatkan diri. Di samping menguatkan diri untuk keluarga, juga untuk masyarakat, untuk lingkungan, sehingga tercipta kedamaian di mana-mana. Yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Kita harus memang mau belajar, baik pinandita, panitia, umat semuanya. Sekarang ini harus kita mau belajar. Belajar apa saja? Belajar tidak ada batasnya, tidak ada alang-ilingnya. Belajar dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi daripada keluarga, untuk meningkatkan jenana kita masing-masing. Nah, sehingga dengan demikian tetap pemangku Pinandita PSN menjadi ujung tombak yang dipercaya dan dikagumi dan dihargai dan dihormati oleh seluruh umat senusantara. Tepuk tangan semuanya. Yang keempat, kita harus mampu mewujudkan kedermawanan. Nah, kedermawanan ini tanpa ada uluran kita semua, ini tidak bisa terwujud. Jangan hanya bicara, tapi ada wujud nyata. Tapi kadang-kadang banyak bicara, tidak ada napan hasil. Tanpa bicara, napannya banyak. Seperti orang ngosong sagu. Betul? Zaman dulu, tahun 3 ngosong sagu itu, napannya banyak, besok pagi kita kerok. Tapi kalau ada isinya, tidak usah bicara. Kita sedikit bicara tapi banyak action. Kedermawanan. Kita harus berani mengatakan bahwa saya punya. Oh, saya ada. Saya punya lebih dari kalian. Harus berani mengatakan demikian. Jangan kita punya merasa sok miskin, tapi miskin merasa sok kaya. Betul? Itu
Kita harus berani unjuk gigi. Saya berani. Saya punya gaji 60 juta sebulan. Saya nyumbang 10 juta mau punio. Akan lebih ditingkatkan. Pelit itu menutup rezeki kita semuanya. Betul kira-kira? Tidak ada orang miskin, tidak orang menderita karena membantu sesama. Yang penting jujur, ikhlas, dan dapat dipercaya. Jangan membuang garam ke laut. Tidak ada gunanya. Jangan membuang garam ke laut, tidak ada gunanya. Betul nggak kira-kira? Nah, ini makna Pujo Wali yang dibangun dari dulu, yang sekarang ini luar biasa. Mohon panitia agar dicamkan dengan baik-baik, agar ini selesai. Pujo Wali ada hasil dari umat jauh berbeda daripada yang sekarang lebih meningkat. Yang kelima daripada bebas dari rasa takut itu adalah harus mengendalikan diri. Harus mampu mengendalikan diri. Harus mampu mengendalikan diri. Kita wajar, kita wajib bahwa hidup ini adalah tidak lepas daripada ruho binede. Ada ruho binede. Maka kita muncul kesepakatan. Kesepakatan umat kita di sini kurang lebih 150. Jadi 120 oke, yang sisanya tidak dapat, yang lain jangan gurundel. Ayo kita demokrasi, ayo kita menyatu kembali. Jangan yang tidak masuk ke tataran itu akhirnya menjadi musuh. Ya sudah, usul saya tidak dipakai, saya tidak akan mau ke pura. Jangan, kita harus berbesar hati. Kalau sudah berbesar hati, itulah wujud daripada jangan gara-gara karena pikiran kita tidak terpakai bahwa kita akhirnya ngambul, istilah kasarnya. Betul nggak kira-kira? Ke pura nggak mau, tidak peduli dan lain sebagainya, WA-nya diblokir. Nah, kalau sudah begitu, tidak ada dusta di antara kita, sudah tidak putus harapan, tidak apa-apa. Kalau bisa, jangan. Mari kita bangun, tegakkan Dharma sesuai dengan Raditya Dharma. Kita tidak pernah berhenti untuk menegakkan Dharma. Tepuk tangan. Wah, sedikit lagi ya sambil nunggu hujan. Terus yang kedua, unsur yang kedua adalah melakukan kurban suci. Melakukan kurban suci. Melakukan kurban suci yang kedua adalah harus kita mau belajar ilmu pengetahuan suci. Harus mau belajar. Kenapa? Kalau kita tidak belajar dengan ilmu pengetahuan, kita tidak tahu bagaimana nyoroh pantennya, bagaimana untuk menjajahitan, bagaimana untuk nanding, bagaimana untuk nyoroh dan lain sebagainya. Karena semua itu diatur di sana. Tetapi mohon dengan sangat bagi umat kita, karena kita semuanya bukan orang Hindu asli, banyak yang saudara kita yang dharmika, salah-salah sedikit tidak apa-apa. Jangan langsung di drop, jangan dipatahkan semangatnya. Ayo kita bangun supaya kita belajar bersama-sama. Gitu. Nah, terus yang kedua, yang ketiga itu adalah berdasarkan kesederhanaan. Berdasarkan kesederhanaan. Ayo kita ciptakan yang sederhana, sederhana tapi berkualitas. Sederhana tetapi berkualitas. Seperti tingkatan Banten. Apakah itu tumpeng limo, tumpeng pitu, tumpeng sio, terakhir tumpeng 33. Silahkan antara serati dan pinandita dan panitia harus seiring dan sejalan. Sehingga antara kaki, badan, kepala menjadi seimbang. Itulah sastranya. Itu yang disebut dengan sastra. Tidak sesuai dengan sastra disebut, tidak sesuai sastra disebut dengan
buta. Tidak sesuai dengan etika disebut tuli. Ya kan gitu? Tidak sesuai dengan jenananya disebut lumpuh. Nah, sehingga kalau udah lumpuh, tuli, buta, itulah yang disebut Banten itu sampah. Tidak ada gunanya. Nah, untuk itu mari belajar untuk mempelajari daripada membuat bangga. Yang kelima, jangan melakukan kekerasan. Jangan melakukan kekerasan. Kalau yang sudah mewujudkan Banten yang namanya Satwik, mulai merancang dari metetuasa, mejajahitan, nandi, dan nyoroh. Kalau itu sudah dipahami dengan baik, itulah yang disebut dengan Banten Satwik. Kalau sudah mekerah, bukan di sana, di sini. Nak dini cangorene. Mai apa? Mai. Panik orang. Makanya perlu ada pengarahan, perlu ada komando. Betul kira-kira? Itu baru yang ketiga. Yang keempat itu adalah kejujuran. Nah, yang pertama sini adalah kejujuran. Yang kedua itu adalah harus bebas dari rasa angkara murka. Harus dibebaskan dari keamarahan itu. Jangan membuat Banten marah-marah. Kalau sudah membuat Banten marah-marah, lebih baik keluar dulu sebentar, tidur di mana, istirahatkan diri, supaya tidak semua kena cuntake. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau sudah kena cuntake, pemangku kena, serati kena, termasuk panitia kena, semuanya akan ribut. Ngomong begini, rame jadinya, sehingga panitia bingung mana yang saya ikuti. Betul nggak kira-kira? Nah, ini yang kita jaga. Terus yang berikutnya, yang kedua adalah ketenangan. Ciptakan suasana ketenangan. Bagaimana caranya untuk menenangkan? Tidak semua usul umat itu diterima. Panitia mempunyai kewajiban untuk menerima, tapi ditahan. Dan nanti sebagai bahan evaluasi, tidak begitu masuk langsung diterima, merubah tatanan. Itu hak panitia untuk mengolah, sehingga dengan demikian suasana akan menjadi tenang. Terus yang kelima dari kejujuran adalah tidak mencari-cari kesalahan orang. Betul? Betul? Nah, tidak mencari-cari kesalahan orang. Kalau tidak ada saya, tidak selesai. Kalau tidak ada saya, tidak selesai. Kalau bisa, walaupun kita hebat, tahanlah diri. Tahan diri. Karena kalau sudah di pura di sini, tidak ada yang lebih hebat Sang Hyang Kapini sebagai guru kita. Betul? Semua nunduk, semua mohon, sehingga semua itu akan dapat dipercaya dengan sebaik-baiknya. Tepuk tangan semuanya itu. Baik Pinandito, maupun Serati, maupun penitia, maupun umat, coba legowo, jangan dicari-cari kesalahan orang yang menyebabkan nanti orang tidak akan mau datang ke Banjar. Tidak mau datang ke Banjar, akhirnya tidak mau datang ke pura. Tidak mau datang ke pura, akhirnya tidak mau sembahyang. Akhirnya loncat pagar. Baru kita melek. Betul nggak kira-kira? Ya sudah, salah-salah sedikit nggak apa-apa. Orang ini juga umat kita. Ingat, Tuhan tidak pernah menuntut. Ya,
Nah itu. Terus yang berikutnya adalah kasih sayang. Yang pertama ini adalah kasih sayang. Terus yang kedua itu adalah harus bebas dari loba. Apa lobo itu? Tidak boleh lobo. Bebas dari rasa lobo dan mempunyai sifat lembut, mempunyai sifat pemalu dan ketabahan hati. Nah, kalau ini kita pegang, inilah yang disebut dengan kasih sayang. Ya, ini konsumsinya ada sekian dikit, ya udah kita ngambil sedikit saja. Pakai perasaan, oh si A belum makan, ya kita jangan dapat sendiri, yang lain masa bodoh. Betul nggak kira-kira? Nah, ini karena kita ngayah di sini, ya semua orang capek. Kalau capek, pemangku capek, panitia capek, serati capek. Tapi kadang-kadang yang ngayah dari pagi sampai malam tidak ada yang nanya. Tapi kalau pejabat datang, Om Swastiastu, kopi datang, jajo datang, makanan banyak datang. Yang ngayah dari pagi sampai malam, sing kena apa-apa deh. Betul nggak kira-kira? Nah, kalau bisa kita boleh menghormati pejabat, tetapi anggota kita lebih kita hormati. Jangan kita kalah dengan pejabat yang lain, tapi pemangku kita tidak dihargai, tidak dihormati. Kasihan, akhirnya protes ya. Ya sudah, orang pejabat kok, saya tidak ada apa-apa. Jadi harapan itu, hargai, hormati pinandito kita, serati kita, warga kita. Masalah pejabat itu udah tanggung jawabnya mereka, tidak perlu dilebih-lebihin. Betul nggak kira-kira? Yang terakhir, kekuatan. Kalau laki-laki kekuatannya di mana? Kalau ibu-ibu kekuatannya di mana? Ya, kekuatan itu adanya mudah memberikan pengampunan. Itu kekuatan yang luar biasa. Baik laki maupun perempuan, mudah memberikan pengampunan. Jangan dendam. Betul? Karena bagaimanapun nanti akan tidur bareng. Apa ya, pisah? Tidak mungkin. Mudah memberikan pengampunan. Marah boleh, tetapi tidak boleh dendam. Tidak boleh mau kuek-kuekan. Betul nggak kira-kira? Ya, akur. Kalau tidak akur, tidur dalam satu kasur, itu tidak ada pahalanya, akan membuat neraka besar. Ayo kita saling mengampuni, saling memaafkan. Betul nggak itu? Yang ketiga, mempunyai sifat ulet. Ulet, nggak bisa membayangkan bagaimana sifat ulet itu. Ulet. Jadi kalau pinandito ulet, jadi serati Banten ulet, jadi umat ulet. Sehingga wajar mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, mempunyai tanah segala, wajar karena dia ulet laki. Suami istri kerjanya ulet, wajar. Betul nggak kira-kira? Yang kelima, yang terakhir, sehingga harus bebas dari rasa iri hati. Nah, yang terakhir harus bebas dari rasa iri hati dan gila hormat. Bebas dari rasa iri hati dan gila hormat. Kalau ada hormati sudah. Kita dihormati orang juga tidak berlebihan. Dicaci maki juga tidak ada bermasalah. Yang penting hati kita tetap ning. Sekian. Om Santi Santi Santi. Habis. Ngelawan hujan.